Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Statistik Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang praktek menggunakan SPSS, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan praktek validitasnya, yaitu menggunakan exploratory factor analysis. Nah, pada saat ini kita akan belajar teori keduanya, tapi untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan SPSS saja, karena untuk running validity testnya sudah pada pertemuan selanjutnya. Jadi diharapkan ini bisa ditonton sampai selesai, karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya dan pertemuan kali ini. Langsung saja, mungkin kalian sering mendengar kata uji validitas atau reliabilitas, tapi apakah sebenarnya sih uji validitas dan reliabilitas itu, dan apakah memang wajib dilakukan? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah wajib jika kita menggunakan instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Itu adalah sebuah alat atau indikator atau cara kita dalam melakukan penelitian. Dalam hal yang kita bahas, instrumen penelitian bisa saja metode SEM, metode PLS atau regresi, atau metode-metode kuantitatif lainnya. Nah, guna melihat kelayakan dan keakurasian data, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel dari objek yang diteliti. Lalu kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita itu menggunakan instrumen penelitian yang sudah pernah digunakan orang lain, apakah kita tetap akan menguji validitas dan reliabilitas? Misalnya contoh, pada penelitian yang lain sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada metode SEM atau metode regresi. Apakah kita perlu menggunakan? Jawabannya adalah ya, wajib, karena data yang kita gunakan adalah yang berbeda juga, yang mengisi kuesioner kita itu juga berbeda juga. Bisa jadi teman-teman yang mengisi kuesioner itu jawabannya ngasal sehingga datanya tidak valid atau dia tidak konsisten, reliability-nya bermasalah. Ketika pertanyaan pertama dia ngomong saya tidak suka makanan yang terbuat dari yang mengandung ayam. Tiba-tiba makanan di pertanyaan selanjutnya, makanan favorit saya adalah mie ayam. Padahal mie ayam itu termasuk mengandung ayam. Nah, itu kan tidak reliable namanya. Pertanyaan pertama dia jawabnya apa, pertanyaan kedua kalau tidak konsisten. Lebih mudahnya, gampangnya adalah validitas itu adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Jadi bagaimana precise-nya sebuah instrumen itu dalam mengukur. Ketelitiannya itu berapa? Kalau gampangannya itu, kalau kita menggunakan timbangan lah. Timbangan digital dengan timbangan yang pakai meteran itu beda. Kalau kalian meteran kan kalian cuma, misalnya kalian nimbang berat badan pakai jarum jam itu loh. Timbangan yang pakai jarum jam itu antara kalian mungkin akan kira-kira ini 57 atau berkata 57,5 atau 58. Tapi kalau digital itu precise sampai 0, sekian sekian sekian. Itu disebutkan. Nah, itu berkaitan dengan kecermatan atau validity-nya, kevalitannya. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Nah, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Misalnya saya nimbang nih, saya nggak olahraga, nggak apa-ngapain, saya nimbang di berat badan itu pertama 70. Kemudian saya nimbang lagi 75. Saya nimbang lagi jadi 80. Padahal saya nggak makan, nggak apa-apa. Masa saya napas saja berat badan saya naik, kan nggak mungkin kan. Napas saja bisa tambah gemuk. Nah, artinya alat ukur itu dia tidak konsisten atau reliability-nya bermasalah. Karena dia mengukur sesuatu yang sama, dia itu tidak bisa konsisten. Makanya itu disebut reliability test. Itu intinya itu. Kalau kalian nanti banyak definisinya, saya tidak merekomendasikan definisi yang rumit. Yang penting kalian bagaimana kalian memahaminya. Kalau kalian udah paham maksudnya dengan definisi yang berbagai macam penggunaan katanya, saya rasa kalian bisa tetap paham. Nah, uji validitas itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan apakah instrumen yang kita gunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Hasil yang diperoleh dari uji validitas adalah suatu instrumen yang valid atau sah. Contoh,
Saya mau nimbang berat badan saya, tapi saya menggunakan meteran tinggi badan. Kemudian ditulis 100, tinggi badan saya kan 106, 170 atau 60, saya lupa, 160-an. Nah, masa berat badan saya ditulis 160? Itu nggak valid karena meteran itu bukan untuk mengukur berat badan. Meteran itu bukan untuk mengukur berat badan tapi tinggi badan. Maka ketika kita menguji sesuatu, ketika alat yang kita gunakan salah, ini mengukur untuk efektivitas, tapi kalau kita gunakan untuk mengukur pengaruh misalnya, itu bisa jadi bermasalah. Makanya kalau kalian mengikuti perkembangan metodologi itu selalu berkembang. Ada regresi berganda, kemudian ada VECM, kemudian ada nanti ARDL untuk melengkapi metode terdahulu yang bermasalah. Kemudian tingkat validitas yang tinggi adalah yang terbaik. Sebaiknya suatu instrumen yang memiliki validitas rendah merupakan instrumen yang kurang baik atau tidak direkomendasikan, bahkan sebaiknya dikeluarkan dari kelompok indikator. Terdapat dua macam validitas yang perlu kita ketahui sebelum melakukan uji validitas, yaitu validitas eksternal atau validitas kriteria dan validitas internal atau teori. Ini kita bisa pelajari sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita praktiknya nanti. Nah, ini baru uji reliabilitas. Untuk mengukur sesuatu seharusnya dibutuhkan alat ukur yang paling tidak memiliki tingkat perubahan atau memiliki perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diartikan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, uji reliabilitas dibagi menjadi dua, eksternal dan internal, sama juga. Tapi kita nggak pakai semua, kita hanya pakai satu yang berkaitan dengan SEM. Nah, ini kita pakainya kalau uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha. Kalau jadi nilai paling tinggi itu 1, dari 0 sampai 1. Kalau nanti hasilnya 0,9 itu sangat baik, kalau 0,8 itu baik, 0,7 dapat diterima, nanti kalau 0,6 itu questionable, dipertanyakan, kalau 0,5 itu buruk, kalau di bawah 0,5 itu tidak dapat diterima, harus kita keluarkan. Nah, outputnya nanti yang kita akan running, inginnya nanti hasilnya seperti ini. N itu jumlah datanya ya, data yang kita running ya. Tiap variabelnya itu ada berapa. Nah, kemudian ini nanti ingat, pokoknya data yang kalian ambil itu yang kalian running. Misalnya nanti tiap variabel itu ada beberapa indikator, ada 7 atau. Tapi karena gara-gara kalian sudah menguji eksploratif faktor analisis, kalian menghapus 2 variabel. Artinya yang kalian running di reliability test itu ya yang sisa misalnya 7 kemudian jadinya 5, yang 2 kalian buang, yang diambil 5. Misalnya NIPD, product description adanya 3, kemudian 3-3-nya lolos ya, kalian masukin 3. Kemudian PK misalnya ada 7. Ternyata yang 2-nya itu dia tidak memenuhi syarat, yang kalian buang. Maka ingat, number of item nanti akan gampangnya di praktek. Yang kita gunakan adalah indikator yang kita pakai di EVA, di exploratory factor analysis. Ketika kalian sudah merunning exploratory factor analysis, kan sudah menentukan mana indikator-indikator yang dia bermasalah, yang tidak mencapai 0,5, yang dia harus di-delete, yang tidak dimasukkan dalam runningan. Ketika kalian membuat kolom-kolom itu, maka ketika itu tidak dipakai, maka jangan dicantumkan di sini. Kemudian nanti kalian harus menghitung total itemnya berapa. Ini kita manual aja, 30. Totalnya 30. Jadi 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 30. Let's go, mari kita mulai di next video. Tapi sebelum itu saya mau memberikan informasi terkait tugas. Tugasnya adalah olahlah data UTS yang kalian punya sesuai data masing-masing. Dalam nanti mengumpulkan tugasnya dalam format Word ya, bukan PDF. Jadi kalian misalnya udah dapat data waktu UTS itu apa, udah kalian kan sudah merubahnya ke bentuk SAV, SAV itu kalian bisa running itu. Satu, kalian harus merunning EVA, exploratory factor analysis versi rapinya dan lampirannya. Kemudian
uji reliabilitas versi rapi dan lampirannya. Kemudian 3, menyebutkan indikator atau variabel manifest yang dibuang. Kalau kalian menggunakan EVA, kalian akan menghapus indikator atau variabel manifest yang dibuang. Nah, kalian sebutkan apa saja. 1, 2, 3 ini jadi satu word. Ya, jadi satu word aja bisa. Kalian menjadi 1, 2, 3 rapi, kemudian lampirannya baru ditaruh di setelah itu. Jadi jangan kok EVA lampiran, reliabilitas lampiran, enggak, tapi 1, 2, 3 yang EVA rapi, indikator yang dibuang apa saja, baru kalau udah semua lampirannya dimasukkan. Lampiran kan versi asli runningan dari SPSS-nya. Jadi itu saja, saya rasa jelas, silakan nanti di running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.